sekarang soal budaya. Dapatkah dalam person dengan sendirinya menjadi seorang pengungsi internasional menurut hukum pengungsi internasional? Jelaskan. Menurut yang tak baca kemarin, kalau orang tanpa keluarga negaraan itu nggak bisa secara otomatis jadi pengungsi. Soalnya mereka itu harus memenuhi kriteria sama syarat-syarat yang udah ada di peraturannya. Jadi mereka itu kalau misalnya mau jadi pengungsi itu harus ada tata caranya dulu, nggak bisa langsung kayak warga negara langsung pindah jadi pengungsi karena dia pindah negara itu nggak bisa. Jadi kalau mau jadi pengungsi itu kayak mereka itu harus memenuhi kriteria sama syarat-syaratnya dulu. Nah, untuk kriterianya sendiri itu seperti apa sih? Untuk kriteria menjadi pengungsi itu menurut Konvensi Pengungsi tahun 1991 ada alasannya. Yang pertama berdasarkan pada rasa takut akan adanya penganiayaan, yang kedua karena ada alasan ras, agama, kebangsaan, kelompok sosial tertentu atau pendapat politik, yang ketiga itu berada di luar negara keluarga negaraannya, kemudian yang terakhir tidak dapat atau karena rasa takut tidak mau kembali ke negara lain. Berarti dari kayak melihat dari kriterianya. Jadi untuk status person itu meskipun dia memiliki status itu, berarti seseorang yang tanpa keluarga negaraan itu berarti dapat menjadi pengungsi ya jika mereka memenuhi kriteria dalam konvensi yang disebut ini. Iya. Terus berarti status tanpa keluarga negaraan itu tidak dengan sendirinya memberikan status sebagai pengungsi internasional. Akan tetapi dapat menjadi faktor pendukung jika kondisi individu tersebut sesuai dengan kriteria hukum pengungsi internasional. Begitu tidak? Tapi kalau itu kan ada pengalaman juga sih. Contoh ada kasus jika soal person itu malah menjadi negaranya karena adanya penganiayaan atau ancaman sendiri. Yang ada sesuai dengan definisi pengungsi, maka mereka dapat memenuhi syarat sebagai pengungsi internasional secara langsung. Berarti contohnya seperti kasus misal seorang status person yang tinggal di sebuah negara dan berasal dari negara yang sedang mengalami konflik bersenjata. Jika individu tersebut takut untuk kembali ke negara asalnya karena takut dianiaya oleh kelompok etnisnya, maka ia dapat mengajukan permohonan status pengungsi. Seperti itu. Iya bisa, soalnya kan mereka kan ada ketakutan, juga ada kayak ancaman, jadi mereka itu nggak bisa jadi status pengungsinya, jadi status keluarga negaranya tadi. Berarti kayak faktor utama yang paling mendukung itu tentang keamanan mereka. Iya. Kayak semisal mereka ada ketakutan untuk ancaman dari kelompok etnisnya, maka mereka tuh boleh mendapatkan